harus dapat selamat yang sebanyak-banyaknya. Ya. 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 Silakan duduk. Ya. Siapa yang kira-kira pakai baju baru Ada kok? Ya, puji Tuhan kalau dia datang tahun baru pakai baju baru. Yang di rumah dong juga pasti ada yang berkucak mata karena pasti tadi malam baru dugem sampai pagi. Bapak mama saudara-saudaraku, surat Yakobus itu ditulis untuk orang-orang yang ada di tanah rantau. Mereka suka berdagang. Tetapi surat Yakobus ini juga mengingatkan bahwa kalau kita punya rencana-rencana hidup, kita harus benar-benar mengerti apa tujuan hidup kita. Jangan sampai karena kita sudah punya banyak rencana, lalu kita malah melupakan Tuhan dalam seluruh perencanaan. Bapak mama saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat berita-berita tahun baru, seringkali berita di televisi itu, hari-hari raya itu penuh dengan cerita bukan saja tentang meriahnya tahun baru, tapi juga cerita tentang macet. Ya, macet di mana-mana. Saya tidak tahu kenapa baru-baru di Kupang itu juga macet. 23 Desember kemarin, macet minta ampun. Karena ternyata banyak orang yang cari baju baru. Ya, entah dia pergi gereja atau tidak pergi gereja, yang penting dia pergi cari baju baru. Lalu kemudian kita baca, dilihat juga di cerita, di berita-berita di televisi itu, macetnya bisa berjam-jam. Ekspektasinya, rencananya adalah pergi berlibur dan lihat pemandangan. Ternyata sampai di tengah jalan justru tidak lihat pemandangan yang menyenangkan. Justru lihat pemandangan manusia begitu banyak berjejer-jejeran, bikin capek. Nah, cukup aneh kalau kita lihat ini gambar ini ya. Gambar ini ada mobil-mobil tertentu yang justru beda arah. Semua mobil satu arah itu di sebelah kiri itu, dia menuju ke tempat yang semua orang pergi situ. Tapi ternyata ada orang lain yang beda, dia pun jalan hidupnya. Dia menuju ke tempat yang berbeda. Mungkin saja ya kalau kita bilang dia punya tujuan hidup berbeda dengan orang lain, sehingga kayaknya dia pun jalan hidup itu mulus-mulus saja. Bapak mama saudara-saudaraku, tentu kita bertanya, mengapa surat Yakobus ini mengingatkan kita untuk membuat perencanaan dalam hidup? Bapak mama saudara-saudaraku, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah peringatan kepada mereka yang suka berdagang pada zaman Rasul Yakobus menulis surat ini, bahwa walaupun kamu bisa membuat perencanaan, saya akan pergi ke kota A, saya akan berdagang selama 1 tahun, saya akan mencoba untuk meraih keuntungan, tetapi kita perlu berhati-hati untuk membuat perencanaan hidup. Mencari keuntungan itu baik. Dalam istilah Yunani dia pakai kata kerdaino, yang berarti mengalami penambahan aset, menambah modal, berkurangnya kerugian dan hutang. Banyak orang mau yang seperti itu. Tapi kita juga perlu ingat bahwa tujuan hidup manusia bukan sekedar mendapatkan keuntungan seperti itu. Apa tujuan Allah memberikan hidup buat kita? Kalau kita tanya, setelah punya segala sesuatu, kita mau apa lagi? Saya pernah tanya, saya punya mama yang sudah umur 87 tahun ini. Mama mau apa lagi di umur 87? Dia bilang, saya tidak mau yang lain kecuali satu, saya mau mati saja. Saya bilang, kenapa mau mati mama? Ya kok habis semua sudah tidak ada lagi. Anak-anak yang dulu dibesarkan justru tidak tinggal lagi sama-sama dengan mama tua. Rumah yang dulu dibangun, ya saya mau bilang rumah saya waktu dibangun itu bapak saya anak 10, jadi kamarnya 7. Dulu rumah kami begitu penuh, sekarang semua sudah nikah dan tinggal di rumah masing-masing. Mau tinggal di itu rumah begitu besar, sapu rumah saja kita encok minta ampun. Ya, ada orang punya rumah begitu besar, saking besarnya sampai dia tidak pernah sapu rumah.
Jadi ternyata apa tujuan hidup kita? Apa tujuan paling akhir dari hidup kita? Di sinilah Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita, bikin rencana tetapi harus tahu garis akhirnya di mana. Sebab kamu harus tahu bahwa dan ingat bahwa hidupmu itu seperti uap, sebentar saja. Walaupun banyak orang yang kepingin ketemu tahun baru dengan usia yang baru. Karena itu Bapak Mama, kita perlu belajar rendah hati untuk menjalani kehidupan ini dan membuat perencanaan-perencanaan. Kita belajar untuk berkata, terjadilah ya Tuhan menurut apa yang Tuhan mau. Sebab hidup ini adalah menurut kehendak Allah. Hidup ini tidak terjadi karena apa yang kita rencanakan, tetapi terjadi karena penentuan daripada Allah sendiri. Nah karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab tadi, apa rencana kita tahun ini? Mungkin ada yang rencana tahun ini kalau bisa nikah. Ada yang tahun ini rencana kalau bisa naik pangkat. Ada yang rencana tahun ini kasih lebar rumah. Semua maunya yang muluk-muluk. Tapi tidak ada orang yang rencana tahun ini mati cepat toh. Tidak ada. Kita mau yang baik. Dan menginginkan sesuatu yang baik itulah yang berkenan kepada Allah. Kita mau berbuat sesuatu yang berkenan pada Tuhan. Ada orang yang merencanakan tahun ini saya harus jadi lebih baik. Itu bagus sekali. Ada orang yang pernah berkata pada saya, bilang begini, pendeta, tahun tetap berubah, tapi saya ini kayaknya tidak mungkin berubah. Siapa bilang tidak bisa berubah? Orang yang paling buruk pun bisa berubah jadi baik. Orang yang dulunya hidup tidak betul bisa menjadi lebih baik. Kalau dia punya keinginan yang kuat dalam semangat pertobatan membaharui dirinya. Sebab Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari yang hilang, menyelamatkan mereka yang berdosa, dan merubah mereka yang tidak bisa berubah menjadi berubah. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara, jangan pernah bilang saya tidak bisa berubah jadi baik. Siapa bilang begitu? Jangan putus asa. Kalau kita melihat kelemahan, keterbatasan kita, dan kemudian kita bilang saya mau jadi lebih baik. Justru orang berkata saya ingin jadi lebih baik, itu orang baik. Kadang-kadang ada orang yang datang dia langsung bilang saya ini paling baik. Nah orang yang bilang saya paling baik ini, kita harus hati-hati. Jadi sepanjang ini tahun kalau ada orang datang di kita dan bilang begini, saya ini paling baik di ini seluruh bau mata. Hati-hati dengan itu orang. Karena mungkin saja ini hari dia bilang dia paling baik, tapi besok lusa mungkin dia justru paling tidak baik dalam kitab hidup. Mungkin saja ini hari dia bilang saya paling baik, tapi besok dia datang dan bilang pinjam 100 dulu. Pinjam uang tidak kasih kembali. Banyak orang yang begitu, mengaku baik pada awalnya, ternyata tidak ada yang ekor-ekornya malah tidak baik. Semua orang yang datang dan memberikan sesuatu pada kita, itu kita juga harus berhati-hati. Saya tidak bilang bahwa kita jangan percaya orang, tapi setiap pemberian dari orang lain itu kita harus cukup berhati-hati. Satu kali ada seorang nenek naik bis, lalu kemudian dia duduk di belakang supir. Ketika itu auto mulai jalan, nenek mulai korek ini sopir, lalu kemudian kasih kacang mente 1. Sopir ambil kacang makan. Beberapa menit kemudian nenek colek lagi ini sopir, kasih kacang lagi, kacang mente. Ini sopir makanlah ini kacang. Begitu terus menerus. Beberapa menit dia colek ini sopir, dia kasih kacang mente. Akhirnya ini sopir ajak ngobrol dengan nenek ini. Nenek, kenapa nenek kasih beta kacang? Sebenarnya nenek mau makan kacang, tapi nenek son bisa makan kacang. Oh begitu kok. Kenapa nenek? Lalu nenek cerita,
Tadi waktu jalan itu, nenek ada beli coklat Silver Queen yang isinya kacang mente. Jadi nenek sujilat kas habis dia pun kayak coklat tuh. Dia pun sisa tuh yang kasih di Om Supir. Saudara bisa bayangkan, ini cerita makasih ingat pada kita bahwa tidak semua orang yang ini hari baik pada kita, pemberiannya itu datang dengan ketulusan. Hanya Tuhan yang bisa memberi dengan tulus dan ikhlas. Karena semua orang itu selalu berdagang dalam hidupnya. Beta kasih apa, lu kasih apa. Saya kasih kamu kacang mente, tapi saya sudah dapat depun coklat duluan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kita harus membuat rencana hidup dalam kehidupan kita? Kembali pada apa yang Alkitab katakan. Kenapa orang percaya itu harus belajar membuat rencana hidup? Yang pertama, bahwa kita harus belajar membuat rencana-rencana di dalam awal tahun ini, sebab Allah mengajarkan demikian. Tuhan Allah itu tidak kerja tiba-tiba dia mau ini, tidak dia mau itu. Tidak. Semua dibuat dalam rencananya, dalam rancangannya. Supaya Kristus datang ke dalam dunia, dia atur semuanya. Allah atur semua dulu, baru Kristus datang. Dan semua rencana Allah itu, meskipun sebuah misteri, dia mengajarkan pada kita bahwa hidup ini juga harus bikin perencanaan. Kalau kita mau buat apa-apa, bikin rencana dulu. Mau bikin rumah, bikin gambar dulu. Jangan pasang vanderen lalu kemudian baru bilang, ini kira-kira dia pengukuran berapa ya? Itu orang gila dia pernah. Allah membuat rencananya, lalu kemudian mewujudkan apa yang direncanakan. Seperti Allah bertindak, demikian juga kita bertindak sebagai orang percaya. Membuat apa-apa bikin perencanaan dulu, hitung baik-baik dulu. Membuat semuanya, memperhitungkan semuanya. Tetapi Rasul Yakobus mengatakan, walaupun sudah buat rencana, tetap belajar rendah hati. Yang kedua, kenapa kita harus buat rencana? Supaya kita ini terhindar dari yang namanya kekhawatiran. Sebuah pepatah Belanda dia bilang begini, think for the worst, act for the best. Pikirkan sesuatu yang paling buruk, dan kalau itu yang terjadi, maka kamu bisa bertindak sebaik-baiknya. Jadi kalau sepanjang kita mau bikin perjalanan hidup, sudah tahu, oh ini tahun ini kayaknya saya akan sakit, kita sudah siap memang. Bikin perencanaan. Kalau kita orang tua dong tuh, dulu cukup bijaksana ya. Ketika dia lihat dia punya anak nona, dia punya anak nyong sudah mulai nenek badan, sudah mulai besar, bab tua dia mampu mulai piara babi. Ini kalau nanti satu datang lamar ini, ketemu si siap apa? Walaupun mungkin belum ada yang datang ke lamar. Bikin perencanaan itu supaya kita ini tidak khawatir dalam hidup ini. Banyak orang jatuh pada kekhawatiran, lalu kemudian mulai bingung ketika masalah-masalah datang. Saudara kalau buat perencanaan yang baik, saudara tidak akan menjadi orang yang khawatir. Sudah tahu apa yang akan terjadi, apa yang terburuk yang bisa dihadapi. Jadi kalau sepanjang tahun ini jangan hanya berpikir apa yang paling baik terjadi, pikirkan juga apa yang paling buruk terjadi, dan apa yang harus saya buat kalau sesuatu yang buruk itu terjadi. Saya pernah duduk-duduk dengan istri saya, lalu kemudian saya bilang, Mama, kalau saya mati duluan apa yang kau lakukan? Dia bilang, saya akan rawat anak-anak. Saya bilang, wih puji Tuhan. Lalu dia tanya, Papa, apa yang akan kau lakukan kalau saya mati duluan? Saya bilang, saya kawin lagi. Maka di situ kami tidak ketemu. Beta akan rawat anak-anak, lu kawin ulang.
Saya bilang, iya toh, kita bikin rencana juga. Saya tahu saya jatuh cinta lagi. Ya, saya tahu mantan titip salam ulang. CLBK. Ibu bapak saudara-saudara, merencanakan sesuatu yang paling buruk itu, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang paling buruk itu baik untuk kita. Sebab hidup kita ini tidak pernah pasti. Hidup ini tidak pernah sama. Jalan ceritanya pasti beda-beda. Dan karena jalan hidup kita tidak sama, kejadian-kejadian dalam hidup itu juga mungkin akan tidak sama dan berbeda dengan cerita orang lain. Yang ketiga, kenapa kita harus buat perencanaan? Kita merencanakan itu supaya kita bertanggung jawab atas apa yang kita doakan. Kalau kita baca surat Yakobus di ayat-ayat sebelumnya pasal 4 itu, kita akan ketemu bahwa Rasul Yakobus mengingatkan, jangan sampai tak salah berdoa. Setiap kali kita bikin rencana pasti kita berdoa toh. Tapi jangan sampai kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita doakan. Banyak orang Kristen itu berdoa, tapi setelah itu tidak berkomitmen dengan apa yang didoakan. Doa lain, komitmen lain. Habis amin justru dia bingung. Saya tadi berdoa apa ya? Kadang-kadang kita bernasar juga, tapi habis bernasar kita bingung. Ini kita tadi bernasar apa ya? Lupa kepada apa yang kita doakan. Membuat perencanaan itu menolong kita untuk bertanggung jawab atas apapun yang kita doakan, apapun yang kita minta supaya Allah terlibat di dalam. Jadi kalau hari ini saudara berdoa, buat perencanaan, dan saudara berdoa, itu baik. Banyak orang yang tidak berdoa tapi bikin rencana. Yang lebih parah adalah tidak berdoa dan tidak bikin rencana apapun. Saya selalu pakai prinsip ini, yang penting mengalir. Nah, air boleh mengalir. Kadang-kadang air mengalir itu ikut God, tapi kadang air mengalir juga dia masuk di lubang yang lain. Kita perlu hati-hati. Kita pengarah hidup itu haruslah kita putuskan menurut apa yang Tuhan mau. Untuk itu kita selaraskan apa yang kita doakan dengan apa yang Tuhan rencanakan. Nah, kalau begitu saudara-saudara, jikalau pelajaran hari ini, pengajaran firman Tuhan hari ini mengajar bagaimana membuat rencana yang benar, maka kita kembali pada apa kata Alkitab. Bagaimana cara membuat rencana hidup di awal tahun ini? Bagaimana cara yang benar? Bagaimana melibatkan Allah dalam rencana-rencana hidup kita? Kalau mau buat rencana hidup, apa yang harus disiapkan? Apa yang harus didoakan? Apa yang harus dipikirkan terlebih dahulu? Prinsip-prinsip apa yang akan membuat kita membuat perencanaan yang benar? Saya ajak kita pertama kali membaca dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Silakan. Mazmur pasal 90 ayat 12. Jangan tutup Alkitab dulu, belum mau selesai. Mazmur 90 ayat 12. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kata-kata ini sangat terkenal ya. Mintalah Tuhan untuk mengajar kita berhitung. Berhitung tentang kehidupan, berhitung tentang hari-hari hidup ini. 365, 366 hari ke depan ini, kita mau bikin apa? Hari-hari kehidupan kita itu harus dihitung seperti apa? Nah, pelajaran dasar berhitung itu ada 4. Yang pertama namanya penjumlahan. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Itu pelajaran dasar. Nah, kita tidak mungkin ajar anak-anak kelas 1 SD mulai dengan 2 kuadrat 3. Tidak. Kita ajar anak pertama 1 tambah 1, 2 dulu. Pelajaran tentang berhitung dimulai dengan penjumlahan. Tambah. Yang kedua, setelah tahu tambah, tahu kurang.
2 kurang 1, 1. 1 kurang 1, 0. Ya dulu ketika kami sekolah, saya ingat betul. Waktu kelas 1 naik kelas 2 pelajaran itu 1 tambah 1 sampai 99 tambah 1, 100. Ketika kami ujian ternyata ujiannya 100 tambah 6. Waktu itu kelas diuji seperti itu. Kami satu kelas bingung semua. Karena ketika pelajaran kemarin itu ibu guru hanya kasih tahu 99 tambah 1, 100. Sekarang 100 tambah 6 kita tidak tahu ini dihitung bagaimana. Begitu. Ya. Tuhan mengajar kita untuk menambah, ada juga mengurang. Kemudian ada perkalian. Ya, setelah belajar penjumlahan, pengurangan, kadang juga ditambah dengan perkalian. 1 kali 1 bukan 2, 1 kali 1, 1. 2 kali 1, 2. Ya. Kemudian diajar juga tentang pembagian. 2 bagi 1, 2. 2 bagi 2, 1. Nah, itu mulai bingung sudah. Itu pelajaran berhitung. Mazmur ini bilang begini, ajarlah kami berhitung. Karena itu, hari-hari kehidupan kita ke depan ini, kita juga akan belajar untuk ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ada yang dikalikan, dilipat gandakan. Tapi ada juga yang harus dibagi-bagi. Hidup itu harus seperti itu supaya seimbang. Tahun ini kita tambah apa? Yang pasti semua akan tambah umur toh. Tapi mungkin Tuhan tambah lagi, depung gula darah naik. Tuhan tambah apa lagi? Kolesterol naik. Ada juga ada yang bilang, Tuhan kalau bisa ini tahun tambah anak lagi. Puji Tuhan. Anak su 3 tambah 1 lagi. Ada yang berdoa supaya tahun ini Tuhan tambah buat dia berkat-berkat. Tambah kasih dia kesabaran. Tuhan, saya tidak tahu tadi malam saudara berdoa dengan keluarga, minta tambah apa? Pasti semua minta tambah. Tapi kita juga harus belajar bahwa dalam hidup ini ada juga yang nanti Tuhan kasih kurang. Kasih kurang depung rambut, susung tumbuh leh. Yang saya rambut juga ini makin lama bukan tambah banyak, taruh sampo malah dia makin kurang. Kadang-kadang Tuhan kasih kurang kita pun jumlah gigi. Betul toh? Makin tua dia pun gigi makin banyak yang kasih hilang. Dan kalau kita pun gigi sudah semakin berkurang-kurang, jangan makan jagung temak lagi. Belajar makan bubur kembali. Kadang-kadang Tuhan tambah gula darah supaya kita belajar untuk jangan makan daging babi terus. Tas kurang itu. Dalam hidup kita perlu bilang, Tuhan ini tolong kasih tambah, tapi ini tolong kasih kurang juga. Kasih kurang juga mungkin kita pun sifat-sifat tidak betul dong. Perilaku tidak benar. Kasih kurang kita pun bajalan piman mana. Tuhan ajar kepada kita berhitung. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Ada yang dilipat gandakan, dikalikan. Ini harus ditambah berkali-kali. Semangat, sukacita. Berkali-kali, harus dilakukan berkali-kali. Ini tahun ini, berapa kali saya harus mengampuni. Berapa kali saya harus lihat orang tua. Berapa kali saya harus urus keluarga, berapa kali, nanti akan ada berapa kali kita ini atur banyak hal. Juga kadang-kadang selain dikalikan ada yang juga dibagikan. Belajar untuk membagi. Bagi apa? Bagi waktu, bagi harta, bagi perhatian. Ada bagian di mana kita urus orang lain, tapi juga ada bagian kita urus kita pun diri sendiri.
Orang yang belajar menambah, mengurang, mengkalikan, membagikan, dia akan menjadi bijaksana. Jadi kalau bikin rencana hidup, daftarkanlah sejumlah hal yang harus ditambah, yang harus dikurangi, yang harus dilipat gandakan berkali-kali, tetapi juga yang harus dibagi-bagikan, supaya kita menjadi bijaksana, menjadi lebih arif menata kehidupan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana membuat rencana yang benar? Rencana yang benar itu adalah rencana menuju kehendak Allah. Apa tujuan hidup kita? Ya tentu semua kita mau untuk yang baik. Dalam Alkitab kita diajar untuk menjadi orang yang sukses. Tapi saya tidak bilang sukses itu sama dengan sudah punya semua-semua. Ada orang pikir bahwa dia itu sukses karena sudah punya semua-semua. Ternyata tidak juga. Saya pernah ketemu satu orang kaya, rumahnya 2 lantai, anak cuma 1. Giliran anak di sekolah di Jawa tidak pulang, nikah di sana. Mam tua dan bab tua tinggal di rumah 2 lantai. Sapu rumah juga tidak pernah. Karena apa? Naik di lantai 2, turun encok 2 minggu. Banyak orang berpikir sukses itu kalau sudah punya semuanya. Apa kata sukses menurut Alkitab? Dalam Alkitab bahasa Ibrani ada satu kata yang disebut. Dia sebut sukses itu dengan istilah yatsa. Bahasa Ibraninya yatsa. Yatsa artinya berhasil, sukses. Tapi apa artinya? Yatsa itu menurut kamus itu artinya be a right man on the right place, on the right time, and through the right way. Jadi menurut Alkitab itu sukses adalah jadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, sesuai dengan cara yang tepat. Itu sukses. Jadi sukses itu tahun ini bukanlah kita punya semuanya. Tetapi sukses berarti hari ini dan seterusnya, di mana Tuhan taruh kita, di tempat di mana Dia izinkan sesuatu terjadi, kita harus jadi pribadi yang tepat dan punya cara hidup yang benar. Beberapa hari yang lalu, salah seorang sahabat saya dapat pengumuman P3K, penempatan. Waktu terima bilang, "Wih, saudara lulus," dia senang. Punya cek ternyata dapat di mana? Amfoang Selatan. Lalu dia bilang, ini berkat atau kutukan Pak Pendeta? Saya bilang itu berkat. Tergantung kau melihatnya bagaimana. Seorang sahabat saya juga dapat penempatan di Rejua, pulau terpencil di Rejua sana. Dia bilang ini berkat atau kutukan Pak? Saya bilang tergantung caramu melihat. Ketika Tuhan kasih kita apa-apa, yang namanya anugerah itu selalu ada tanggung jawab. Tidak ada anugerah tanpa tanggung jawab. Jadi kalau kita minta apa-apa di Tuhan, Tuhan tolong kasih ini, tolong kasih itu. Setelah Tuhan kasih, ingat, Dia juga minta tanggung jawab. Lihat istri di sebelah. Istri yang duduk di sebelah itu anugerah atau kutukan? Anugerah ya? Istri yang Tuhan beri itu anugerah. Tapi setelah diberikan istri, ingat, ada tanggung jawab. Anak yang kita gendong di rumah ini, anugerah kok kutukan? Anugerah. Tapi kalau Tuhan sudah kasih anak, ingat untuk tanggung jawab. Jangan sampai anak stunting terus. Tanggung jawab kita untuk membesarkan mereka. Tuhan kasih jabatan sebagai presbiter, itu anugerah kok kutukan? Puji Tuhan. Ingat kau tanggung jawab. Kasih kita talenta, itu anugerah. Maka bertanggung jawablah. Banyak orang dalam cerita Alkitab, sama seperti cerita Alkitab itu. Habis dapat anugerah, dia kubur semua talentanya. Lalu kemudian tidak bertanggung jawab. Jadi kalau tahun ini Tuhan berjanji memberikan anugerahnya,
Belajar untuk bertanggung jawab. Kita diajak oleh Tuhan untuk jadi orang sukses. Artinya apa? Jadi pribadi yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara hidup yang benar. Be a right man on the right place and the right time and the truth the right way. Itu menurut Alkitab. Jadi saya berdoa supaya kita semua berdoa supaya tahun ini kita sukses. Amin kok? Kita harus sukses, tapi sukses itu bukan berarti harus punya semuanya. Sukses menurut Allah adalah engkau ditaruh di tempat yang tepat, bertumbuh, berbuah, menjadi sesuatu yang berkenan di mata. Yang terakhir, surat Yakobus ini ajar pada kita untuk menjadi orang-orang yang selalu berkata pada Tuhan, jika engkau berkenan, jika Tuhan menghendaki. Belajar untuk mengerti kehendak Allah. Memang sepanjang tahun ini pasti ada banyak hal yang menjadi misteri. Misteri kehendak Allah. Kita sudah belajar dari tahun lalu. Mungkin tahun lalu itu kita punya banyak cerita sedih, kita punya banyak cerita gagal. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan tuntun kita. Maka tahun ke depan ini, tahun baru ini, kita juga harus yakin bahwa kita harus belajar, berjalan, menyerahkan diri, berserah kepada Allah dalam rencananya. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita boleh berdoa, tetapi penentu jawaban adalah Allah sendiri. Kita boleh minta, kita boleh tikam lutut, Tuhan saya mau ini dan itu. Tapi ingat, ketentuan dan keputusan itu di tangan Tuhan. Jawaban doa itu datang dari Allah saja, bukan kita yang tentukan. Kita boleh meminta, tapi Allah yang menentukan. Karena itu kita belajar hari ini bahwa kalau kita mau buat rencana hidup yang benar, mari kita berkata, jadilah kehendakmu. Belajar berserah ke dalam tangan Tuhan yang mengatur lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Belajar berserah ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Belajar berkata, jadilah kehendakmu. Nah, omong tentang kehendak Allah itu sesuatu yang sangat-sangat misteri. Mengerti kehendak Allah itu hanya datang kalau kita punya pribadi yang dekat dengan Tuhan. Saudara mau mengerti kehendak Allah, belajarlah untuk mengenal siapa Allah itu. Saudara mau tahu apa kehendak Allah dalam hidupmu, maka belajar untuk dekat dengan Tuhan. Penting. Semakin kita dekat dengan Allah, kita akan tahu apa kehendaknya, apa mau-maunya Tuhan. Kalau kita tidak pernah dekat dengan dengan Allah, kita tidak akan tahu apa maunya. Bapak-bapak di rumah dekat dengan ibu toh? Dekat tidak? Dekat. Kadang-kadang suami istri kalau sudah lama hidup sama-sama itu, istri hanya pe mata sama. Suami langsung tahu, ini kayaknya ada tak salah ini. Atau kadang-kadang kita suami ajak ngobrol istri, mamtua sonde lihat tapi dia mulai kupas, dia pun kutek satu-satu. Nah, itu pasti ada sesuatu. Kita sudah tahu apa yang dia mau. Kayaknya ada yang tak salah ini. Dulu ketika saya masih muda, Mama Pendeta Niti dengan Bapak Pendeta Niti ditempatkan di Jemaat Penil Obobo. Jadi kami sering main di Mama Tua dan Bapak Tua Puruma. Setiap kali bertamu di Bapak Niti Puruma itu, kami baru duduk. Dua orang tua ini kan selalu sayang kami semua. Jadi kalau duduk sedikit, langsung Bapak Niti akan bilang gini, Mama. Lalu kemudian Mama masuk di dalam dapur, keluar bawa kue dan teh. Besok kami bertamu lagi. Saya perhatikan, duduk sedikit. Lalu Bapak tua bilang, Mama. Mam tua masuk ambil kue dan teh.
Berikutnya saya perhatikan, oh ternyata betul tiap kali duduk bertamu, mama tua, bab tua akan bilang mama. Itu berarti lagi sedikit kue dengan teh akan keluar. Jadi tiap kali bertamu saya hanya tunggu kapan kau bab tua batok sedikit ya. Nah, satu kali saya pergi bertamu juga di situ. Waktu itu Bapak Niti tidak ada, saya dengan mama saja. Lalu setelah duduk agak lama, saya bilang mama, Mam tua tidak bergerak. Saya tunggu lagi, ini kapan ini? Lalu saya batok lagi, mama. Tidak ada reaksi. Akhirnya saya batuk lebih panjang, mama. Langsung Mam tua balik dan lihat begini, lu batok apa? Lalu saya bilang begini, mama, kan tiap kali saya datang bapak batok, mama ambil kue dan teh. Ini sudah 3 kali batok kue dan teh son datang. Tapi kemudian mama tua bilang begini, kok lu bepu lagi? Kalau kamu suami saya maka kamu batok saya tahu. Tapi kamu nih tamu jadi batok 3 kali, saya akan tanya, lu tenggorokan gatal kok apa? Hanya dengan batuk saja seorang istri akan tahu dia pun suami pun mau. Itu karena apa? Dekat. Hidup dekat, menyatu hati. Kita kalau mau tahu Tuhan Allah punya mau, dekat dengan Dia. Mengerti apa yang Tuhan mau, itu hanya bisa terjadi karena relasi. Banyak orang hidup bersama-sama tapi tidak pernah saling mengerti. Karena apa? Tidak ada relasi yang benar. Walaupun dia tidur satu kasur tapi masing-masing mau dia pun mau. Itu karena relasi tidak betul. Kita belajar untuk seperti Tuhan Allah. Dia mau dekat dengan kita. Kita juga mau dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Allah, barulah kita mengerti apa yang Tuhan mau. Maka sepanjang tahun ini, mari kita belajar dekat dengan Tuhan. Mari kita hitung hidup ini. Apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan ambil. Apa yang harus kita lipat gandakan, apa yang harus kita bagi-bagikan. Mari kita belajar berserah kepada Allah dalam segala hal. Mari kita belajar bersyukur jika sesuatu yang buruk terjadi. Sebab dengan seperti itulah kita telah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin.